Mulai. Selamat pagi, siang, dan sore, Pak Bintang. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang risk management plan dokumen yang telah kami buat. Untuk perkenalannya, nama saya sendiri Samuel. Ini teman saya ada Theophilus, ada Egago, dan juga Clarissa Susanto. Terus konteksnya, yang pertama nama proyeknya pembangunan gedung Podomoro School. Nilai proyeknya 2.167.172.992 rupiah. Manajer proyeknya sendiri Claresta Susanto. Anggota proyeknya saya sama Christian, ada Theophilus dan Ega Go, dan pemilik proyeknya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Perusahaan Terbuka. Deskripsinya ini untuk pembangunan gedung dan tujuan proyek untuk renovasi dan pembangunan ruangan baru untuk Podomoro School. Lingkup pekerjaannya persiapan, struktur bawah, struktur atas, struktur atap, arsitektur, elektrikal, dan plumbing. Yang di luar lingkupnya adalah set development, mechanical, dan generator set. Detail pekerjaannya, pekerjaan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi bangunan, dan isi kontrak. Batasannya adalah tenaga kerja lokal dengan tim gabungan mancanegara. Asumsi dari kami, pembebasan lahan sudah dilakukan sebelum proyek dimulai. Sistem pendanaan dibayarkan setiap bulannya, kontrak yang digunakan jenis lamsam, jam pekerjaan dilakukan setelah jam persekolahan. Ini risk breakdown structure yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah iklim, yaitu bisa banjir, korslet, dan hujan. Terus ada risk dari transportasi dan lalu lintas, yang pada bising, kemacetan, dan dapat terjadi kecelakaan dan tumpahan material. Limbah konstruksi, yaitu bisa jadi material berlebih, emisi debu dan partikel, emisi limbah cair. Sosial dan lingkungannya yang pada bising, terus kualitas airnya memburuk, kenyamanan warga menjadi terganggu, macet, pencurian, dan penjarahan. Untuk K3-nya K3 pekerja dan biaya pelatihan. Finansialnya dari inflasi dan suku bunga, telat bayar, harga pasar, dan nilai tukar mata uang. Sisanya dari workability, biaya naik, dan human error atau kesalahan manusia. Force major-nya bisa jadi bencana alam, perang dan keadaan darurat, pandemi. Teknik dan kualitas. Yang pertama, material tidak sesuai, alat rusak, kecacatan bangunan, kualitas tenaga kerja rendah. Yang terakhir, SDM-nya kebiasaan pekerja, adat di daerah setempat, dan miskomunikasi. Ini adalah kategori dari dampak, yaitu yang pertama ada insignificant, yaitu dampak yang lebih kecil dari 10 juta, tidak ada cedera, tidak ada pemerintahan, dan dampaknya kecil. Minor ini dampak yang lebih besar daripada insignifikan. Yang pertama, ciri-cirinya itu kejadiannya bisa merugikan 10 hingga 50 juta, perlu perawatan pertolongan pertama, adanya pemberitaan kecil, dan keterlambatan yang tidak signifikan. Lalu yang di atasnya lagi ada moderate, eh, bisa mengeluarkan atau merugikan sebesar 50 sampai 100 juta, perawatan medis diperlukan, ada pemerintahan yang cukup besar, terus ada rasa malu dari publik, keterlambatan yang signifikan terhadap deliverables yang penting. Di atas moderate masih ada major yang dapat merugikan 100 hingga 250 juta. Terdapat kematian atau kecacatan permanen, ada berita yang besar dan berdampak, rasa malu dari publik, dan ikut campur dari pihak ketiga. Lalu deliverables penting yang tidak tercapai. Yang terakhir yang paling besar catastrophic, itu bisa lebih besar dari 250 juta kerugiannya. Ada pemberitaan yang besar dan berdampak, rasa malu dari publik, ikut campur dari pihak ketiga, dan key objektif tidak tercapai. Ini rating probabilitas dari yang paling jarang yaitu rare, mungkin terjadi saat keadaan tertentu dan terjadinya kurang dari 1 kali dalam 2 tahun. Unlikely itu dapat terjadi pada satu waktu, terjadi setidak-tidaknya 1 kali dalam 2 tahun.
possible akan terjadi pada suatu waktu, terjadi paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Likely mungkin akan terjadi dalam banyak situasi, terjadi paling tidak 1 kali dalam 6 bulan. Dan frequent yang paling sering biasanya akan terjadi dalam banyak situasi. Terjadinya bisa lebih dari 1 kali dalam 6 bulan. Jadi kalau dari matriks dampak probabilitas, kalau misalnya kejadiannya rare terus dampaknya tidak terlalu besar kayak insignificant berarti low. Dan juga seterusnya kalau minor terus unlikely jadinya medium, dan moderate terus jadinya possible juga medium. Kalau major dan likely high, catastrophic dan frequent extreme. Perhitungan ini didapat dari rumus yang sudah diberikan di Word, yaitu kalau insignificant dan rare itu nilainya masing-masing 1. Jadi kalau dikalikan 1 kali 1 low. Jadi kategorinya itu 1 sampai 3 itu low, 4 sampai 9 itu medium, 10 hingga 16 itu high, 17 hingga 20 itu very high, dan 21 hingga 25 itu ekstrim. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini adalah risk response. Yang pertama itu adalah escalate. Escalate ini risikonya yang tidak dapat ditangani. Kemudian tidak ada aksi lanjutan untuk menangani risiko yang tidak dapat ditangani selain mencantumkan dalam risk register. Setelah itu, setelah diterapkan, tanggung jawab hanya sebatas memonitor risiko. Kemudian ada juga mitigate. Mitigate ini mengurangi kemungkinan dan konsekuensi risiko. Merupakan hal paling umum pada manajemen risiko. Secara sistematis dan hati-hati mengidentifikasi akar dari penyebab risiko itu sendiri. Tindakan sangat mempengaruhi biaya, jadwal, dan skop. Kemudian selanjutnya ada avoid. Avoid ini risiko yang telah teridentifikasi sebisa mungkin diabaikan. Dapat menentukan risiko yang lebih rendah, dapat merencanakan proyek untuk menghilangkan pekerjaan yang menimbulkan risiko. Kemudian accept. Pengenalan risiko dan penyetujuan. Pilihan terakhir dalam pengendalian risiko. Tujuannya agar tidak ada perubahan rencana proyek dalam mengatasi risiko. Diperlukan ketelitian dalam pemantauan agar mengurangi risiko. Kemudian ada juga transfer. Alokasi risiko. Jika alokasi penuh tidak memungkinkan, maka perubahannya dipertimbangkan. Kemudian pilihan terbaik bagi risiko untuk bagian pendanaan. Pada metode ini juga mempertimbangkan biaya dan manfaat dari alokasi. Kemudian ini adalah 1 dari 10 sampai risiko yang akan dijelaskan. Pertama itu adalah hujan yang berkepanjangan. Ini merupakan kelompok dari iklim. Dampaknya itu proyek konstruksi terlambat dan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Sumbernya hujan yang berkepanjangan. Analisa kualitatifnya rating dampak ketiga, rating peluangnya 3, maka didapatkan rating risikonya medium. Pelaksanaan responnya seperti yang tadi di sebelumnya sudah dijelaskan, accept. Respon risiko proaktifnya melakukan pengamanan terhadap struktur atau material atau alat konstruksi dari kemungkinan terjadinya hujan. Alokasi sumber dayanya biaya pengamanan kurang lebih 5 juta. Respon risiko aktifnya melaksanakan pekerjaan lain yang memungkinkan saat hujan. Selanjutnya ada inflasi dan kenaikan suku bunga pada saat konstruksi. Kelompok risikonya ini finansial. Dampaknya, harga alat dan material bisa melebihi dari harga yang sudah diprediksi. Sumbernya ya pastinya pasar uang. Analisa kualitatifnya dampaknya 5, peluangnya 2, sehingga mendapatkan nilai high. Pelaksanaan responnya itu escalate. Respon risiko proaktif ini penunjukan asuransi. Kemudian alokasi biayanya kurang lebih 10 juta untuk biaya asuransi. Respon risiko reaktifnya kalau sudah terjadi, asuransinya diklaim dan melakukan alokasi biaya. Alokasi sumber daya pada saat reaktif ini mengorbankan biaya yang tidak prioritas, jadi dialokasikan biayanya.
Selanjutnya ada kebisingan pada saat hauling. Kelompok risikonya transportasi dan lalu lintas. Dampaknya kebisingan pada saat melewati batas tertentu. Sumbernya itu proses hauling itu sendiri. Dampaknya 1, peluangnya 5, ratingnya medium. Pelaksanaan responnya accept. Pelaksanaan proaktifnya melakukan pengendalian bising dan sosialisasi bersama warga sekitar. Untuk sumber dayanya yaitu 5 juta untuk pengadaan sosialisasi. Untuk respon reaktifnya dilakukan musyawarah terhadap warga sekitar, kalau misalnya perlu diberikan kompensasi. Sumber daya yang diperlukan yaitu senilai 10 juta untuk kompensasi. Setelah itu ada workability dari bangunan. Ini merupakan kelompok desain. Dampaknya yaitu spesifikasi yang dihasilkan nantinya tidak sesuai. Sumbernya, datanya bisa jadi kurang lengkap. Kemudian analisa kualitatifnya dampaknya 5, rating peluangnya adalah 4. Rating risikonya menjadi very high. Kemudian pelaksanaan responnya yaitu di avoid, proaktifnya melakukan riset site secara menyeluruh. Setelah itu alokasi sumber dayanya 50 juta untuk biaya riset. Kemudian respon risiko reaktifnya mengubah metode kerja. Kemudian setelah itu tumpahnya limbah cair yang disalurkan ke saluran air. Ini menimbulkan emisi. Kelompok risikonya limbah konstruksi, dampaknya penurunan kualitas air dan nilai ekologi pada ekosistem perairan. Sumbernya aktivitas konstruksi. Analisa kualitatifnya 1, untuk dampak peluangnya 5, rating risikonya medium. Kemudian pelaksanaan responnya mitigate. Respon proaktifnya yaitu melakukan pengolahan air terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Sumber dayanya kurang lebih 50 juta untuk pengolahan air. Kemudian untuk reaktifnya pengolahan dan penyaringan di badan air. Biaya pemeliharaannya kurang lebih 25 juta. Selanjutnya yaitu bencana alam atau force. Ini merupakan kelompok risiko force major. Dampaknya konstruksi tidak berjalan sesuai rencana. Sumbernya ya pastinya alam. Dampaknya 5, peluangnya 1. Rating risikonya menjadi medium. Pelaksanaan responnya escalate. Proaktifnya itu penunjukan asuransi, kurang lebih dengan biaya 8 juta. Sedangkan untuk reaktifnya klaim asuransi dan alokasi biaya. Ini pasti mengorbankan biaya yang tidak penting. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Pak Resta. Nah, selanjutnya itu ada dampak kemacetan lalu lintas yang termasuk pada kelompok risiko sosial dan lingkungan. Dampaknya adalah polusi yang mengganggu kesehatan penghuni bangunan. Sumbernya itu berasal dari kegiatan mobilisasi dan demobilisasi. Hasil kualitatifnya itu adalah rating dampaknya 1, rating peluangnya 5, dan rating risikonya 5 atau medium. Pelaksanaan responnya itu di-accept, dan respon proaktifnya melakukan pembongkaran merupakan bongkar muat barang di malam hari. Alokasi sumber daya tidak ada, dan untuk respon reaktifnya itu melakukan pengaturan lalu lintas. Nah, untuk selanjutnya itu ada kerusakan pada alat berat. Ini termasuk pada kelompok risiko teknis dan kualitas. Nah, dampak yang diberikan adalah proyek terhambat dan biaya konstruksinya bertambah. Untuk sumbernya itu berasal dari operator yang kurang kompeten ataupun alat yang kurang terawat. Hasil analisa kualitatifnya yaitu rating dampaknya 3, rating peluangnya 2, dan rating risikonya 6 atau medium. Untuk pelaksanaan responnya itu mitigate, dan untuk respon proaktifnya itu melakukan perawatan secara berkala dan menggunakan operator yang handal. Untuk alokasi sumber dayanya itu adalah biaya perawatan sebesar 10 juta hingga 200 juta, dan respon reaktifnya itu melakukan perbaikan atau sewa alat baru dengan alokasi sumber daya, biaya perbaikan atau biaya sewa dengan biaya 10 juta hingga 200 juta. Berikutnya itu menjaga keselamatan para pekerja. Ini termasuk pada kelompok risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk dampak yang diberikan adalah tingkat kecelakaan selama pekerjaan konstruksi ini berlangsung tinggi. Sumbernya itu berasal dari ketidaksengajaan atau insiden proyek. Analisa kualitatifnya yaitu rating dampak 4, rating peluang 2, sehingga rating resikonya 8 atau medium. Untuk pelaksanaan respon sendiri menjadi mitigate, dan respon proaktifnya yaitu menerapkan K3 dan
P3K. Alokasi sumber dayanya, biaya K3-nya menjadi 20 juta. Nah, untuk respon reaktifnya itu memberikan pesangon dengan alokasi sumber daya, yaitu biaya pesangon sebesar 50 juta. Selanjutnya ada kebiasaan buruk pada para pekerja yang termasuk pada kelompok resiko sumber daya manusia. Dampak yang memberikan yaitu dapat menghambat jalannya proyek dan sumbernya itu berasal dari ada pekerjanya. Nah, analisa kualitatifnya yaitu rating dampaknya 2, rating peluangnya 5, dan rating resikonya 10 atau high. Untuk pelaksanaan responnya avoid. Respon proaktifnya yang dilakukan adalah memilih pekerja yang kompeten dan menciptakan budaya kerja yang baik dengan alokasi biaya yaitu biaya tambah sebesar 40 juta. Nah, respon reaktifnya yaitu peraturan yang ketat dalam bekerja. Selanjutnya adalah risk monitoring. Risk monitoring ini merupakan proses untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dalam suatu organisasi maupun suatu proyek. Risk monitoring ini harus selalu berjalan untuk melacak dan menemukan risiko-risiko yang mungkin akan muncul di masa depan agar dapat dikelola dengan tepat. Nah, risk monitoring ini terdapat 5, yaitu apabila ownernya adalah pemilik risiko, maka akan dilakukan monitoring. Nah, kalau ownernya stakeholder, akan dilakukan new risk identification. Apabila ownernya adalah project manager, maka akan dilakukan audit. Dan apabila ownernya adalah tim proyek, maka dilakukan review. Dan terakhir, apabila ownernya adalah project manager, maka akan dilakukan risk monitoring berupa reporting. Ini adalah integrated change management process. Nah, change management sendiri ini adalah merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi suatu perubahan dalam sebuah proyek yang sedang berjalan. Nah, seperti yang kita lihat, prosesnya itu nanti dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengajuan permintaan, peninjauan pengajuan, pengembangan rencana, implementasi dan pemantauan, dan terakhir adalah penilaian hasil. Proses integrated change management ini dilakukan terhadap resiko-resiko yang berdampak signifikan. Nah, definisi signifikan yang digunakan dalam dokumen ini adalah resiko yang dengan tingkat dampak high, very high, dan ekstrim. Setelah itu akan dilakukan analisis kuantitatif yang dijelaskan oleh Theophilus. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis EMV. Nah, analisis EMV ini kita buat dengan menggunakan 3 decision ya. Tujuan dari 3 decision ini sendiri agar kita itu bisa melihat lebih baik keputusan mana yang kita ambil gitu. Nah, untuk pertama ini kita 3 decision kita buat tentang force major, di mana force major ini terdapat 2 pilihan, yaitu di mana pemilik ini ingin melanjutkan proyek ataupun tidak ingin melanjutkan proyek. Nah, ketika ingin melanjutkan proyek, biasanya ada 2 pilihan. Proyeknya ditunda hingga keadaannya membaik ataupun proyeknya tidak ditunda. Ketika proyeknya ditunda, tentu ada penambahan waktu sehingga ada penambahan biaya sebesar 50 juta sehingga muncul dari untuk biayanya sendiri totalnya sebesar 2.250 juta. Nah, ini 2.250 juta dari mana? Yaitu 2,2 miliar itu adalah nilai dari proyeknya, sedangkan 50 juta dari harga penundaan proyek tadi. Nah, untuk persenannya ini kenapa kita dapat 60% dan 40%? Karena biasanya setelah pemilik ingin melanjutkan proyek, biasanya 60% itu proyeknya ditunda dan 40% itu proyeknya ditunda. Nah, ketika proyeknya tidak ditunda, itu ada 2 pilihan, apakah melanggar peraturan ataupun tidak melanggar. Nah, biasanya ketika ada bencana alam, pandemi seperti itu, tentu ada peraturan mengenai proyeknya itu harus ditunda, gitu kan. Tetapi ada juga yang keadaan di mana tidak ada peraturannya. Maka dari itu kita membuat untuk peluangnya biasanya 70% itu ada peraturannya, sedangkan 30% itu tidak ada peraturannya. Nah, kalau misalkan tidak ada peraturannya, tentu
tidak ada penambahan biaya sehingga hanya biayanya sebesar 2,2 miliar. Sedangkan kalau misalkan ada peraturan dan proyek tidak ditunda, tentu ada denda. Dendanya itu sebesar 100 juta sehingga kalau kita tambahkan biayanya mencapai 2,3 miliar. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Yaitu kita tidak bisa langsung menghitung dari EMV 1, melainkan kita harus mulai dari yang paling kanan begitu. Jadi kita harus menghitungnya pertama-tama dari EMV 3. EMV 3 ini cara menghitungnya bagaimana? Ini kita sudah mendapatkan peluangnya 30% dan 70%. Ini kita kalikan 30%-nya dengan 2,2 miliar tadi. Dan 70% dikalikan dengan, ini dia, seperti yang terlihat, 30% dikalikan dengan 2,2 miliar. Jadi totalnya adalah 2,27 miliar. Nah, selanjutnya boleh ke slide sebelumnya. Nah, setelah kita dapat EMV 3, baru kita bisa dapat EMV 1 seperti yang terlihat pada gambar begitu. Dengan cara 40% dikalikan dengan EMV 3 dan juga 60% dikalikan dengan 2,25 miliar ini. Seperti yang tadi sudah didapat, lalu kita bandingkan dengan EMV 1 dan EMV 2. Kira-kira lebih bagus pemilik itu melanjutkan proyek ataupun tidak melanjutkan proyek gitu. Next, Eta. Nah, ini kalau kita lihat EMV 1 itu sebesar 2,258 miliar. Maka dari itu, kalau misalkan pemilik proyek memutuskan ingin melanjutkan proyek, itu ekspektasi biayanya itu bisa mencapai 2 miliar 258 juta. Sedangkan kalau misalkan dia tidak ingin melanjutkan proyek, itu pemilik proyeknya harus membayar progres pekerjaan sebesar 500 juta, tapi tidak mendapatkan hasil dari bangunan tersebut. Next, Eta. Nah, ini dibuat trade decision jika biaya konstruksinya meningkat. Nah, biasanya kalau trade decision itu kan untuk memilih gitu ya, kalau misalkan, tapi ini kita trade decision bukan tujuannya untuk memilih, tapi ini itu lebih ke lebih baik, lebih untung kalau pemiliknya lebih cukup dana atau tidak cukup dana sih begitu. Nah, ketika dia cukup dana, itu ya di sini kita langsung membayar kenaikan harganya begitu. Nah, kenaikan harganya harus dari mana? Kenaikan harganya itu biasanya 10% dari nilai proyek. Kalau kita lihat nilai proyeknya ada 2 miliar, makanya 10%-nya itu adalah 200 juta. Nah, ketika pemiliknya tidak memiliki cukup dana, terdapat 3 pilihan, yaitu melakukan pinjaman, lalu pemilik menunda pembayaran, atau pemilik itu membatalkan proyek gitu. Ketika melakukan pinjaman tentu ada bunganya. Bunganya itu 20% dari pinjaman, yaitu 20 juta. Sehingga terdapat totalnya ada 220 juta. Lalu ketika pemilik yang menunda pembayaran, pasti proyeknya tertunda. Lalu terdapat biaya tambahan sebesar 25 juta. Nah, ketika pemiliknya membatalkan proyek, maka pemiliknya itu pasti membayar progres pekerjaan. Namun tidak mendapat hasil jadi dari hasil dari gedungnya tersebut. Nah, cara menghitungnya sama. Kita menghitung di sini EMV 2 dan EMV 1, di mana EMV2-nya cara menghitungnya 30% dikali 220 juta, 50% dikali 225 juta, dan 20% dikali 500 juta. Next, Eta. Nah, baru kita lihat untuk lebih menguntungkan yang mana. Kalau kita lihat EMV1-nya 200 juta, EMV2-nya 178 juta 500.000, maka kalau kita lihat biaya konstruksinya
bila biaya konstruksinya meningkat, maka lebih menguntungkan jika pemiliknya itu memiliki cukup dana. Gitu. Next. Nah, ini jika ada kecacatan pada bangunan, kecacatan pada bangunan itu ada dua, yaitu kecacatan minor dan kecacatan yang cukup signifikan. Kalau kecacatan minor itu biasanya ada dua pilihan, tidak perlu diperbaiki dan perlu diperbaiki. Ini sebenarnya kurang lebih untuk perhitungannya sama. Kita menghitung dari EMV3, EMV4, dan EMV5, baru kemudian kita hitung ke EMV1 dan EMV2. Nah, next, Eta. Nah, maka dari sini kita lihat garis besarnya aja, EMV1 dan juga EMV2 dan EMV3 gitu. Maka ketika EMV1 dan EMV2, maaf. Untuk kecacatan minor itu biasanya ekspektasi biayanya hanya memakan 8 juta. Namun kalau misalkan kecacatannya signifikan, ekspektasi biayanya itu bisa mencapai 112.500.000. Maka untuk cara perbaikannya itu metode kerjanya itu harus baik. Next. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih.